Pemirsa, aturan tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja yang tertuang dalam PP nomor 28 tahun 2024 menuai polemik. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai aturan itu melegalkan seks bebas, sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan penggunaan alat kontrasepsi hanya berlaku untuk remaja yang sudah menikah usia dini. Penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tengah memantik kritik dari sejumlah pihak termasuk DPR RI. Anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PKS menyatakan, aturan yang sudah diteken Presiden Jokowi itu rentan disalahartikan dan terkesan membolehkan seks bebas di kalangan pelajar. Ini maksudnya apa? Ini harus kita tanyakan pada pemerintah. Maksudnya apa penyediaan alat kontrasepsi ini? Apakah kemudian pemerintah dalam tanda kutip quote unquote membolehkan hubungan seksual di luar pernikahan pada klaster anak sekolah dan remaja kita seperti itu ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang perilaku seksual di luar pernikahan itu adalah tabu, saya yakin angkanya jauh lebih besar daripada yang dirilis oleh BKKBN seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya ini harus segera dilakukan review, kajian, dan kalau memang pemerintah concern pada upaya pencegahan, edukasi, konseling, ya maka dicabut gitu ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meluruskan polemik soal alat kontrasepsi di kalangan pelajar yang disalahartikan sejumlah pihak. Menkes menegaskan alat kontrasepsi ini diarahkan untuk remaja yang berstatus pelajar dan sudah menikah secara dini. Pemerintah juga meminta remaja yang menikah dini menunda pernikahan demi menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan mencegah adanya stunting. Kementerian Kesehatan dan Kepala Daerah akan bekerja sama agar pemberian alat kontrasepsi tepat sasaran saat pelaksanaan. Kontrasepsi ini diarahkannya untuk remaja yang menikah dini. Itu masih jelas tuh. Kontrasepsi ini diberikan untuk remaja yang menikah dini. Kita nggak bisa larang. Nah, coba kita ajarin. Kalau menikah dini, tundalah kehamilannya sampai nanti di usia 20. Karena ini penting untuk menurunkan kematian ibu. Ini penting untuk menurunkan kematian balita. Dan ini penting untuk menurunkan stunting. Nah, nanti implementasinya saya harus bekerja sama kepala daerah untuk memastikan jadi jangan salah sasaran, tapi juga sekaligus mendidik budaya bangsa kita ini. Yuk kalau bisa pernikahannya dibikin jangan remaja-remaja buru-buru disuruh menikah dan kehamilannya sesudah 20 tahun. Tak hanya alat kontrasepsi, pasal 103 ayat 4 juga menyebut sejumlah layanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja yang akan difasilitasi, seperti deteksi dini penyakit, pengobatan, dan konseling. Tim TV One mengabarkan.